Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pemilihan media pembelajaran. Sebelum kita membahas mengenai materi ini, ada baiknya kita membaca surah As-Saff terlebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam pemilihan media pembelajaran, adanya pertimbangan dalam media pembelajaran itu. Yang pertama itu, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita, apa sih materi atau bahan dari pembelajaran kita, apa sih metode, model, strategi, pendekatan yang mau kita gunakan, dan alat yang dibutuhkan, baik itu seperti mungkin kita mau menggunakan media itu alat peraga, berarti kita harus menggunakan alat peraga. Setelah kita mau menggunakan multimedia apa yang mau kita gunakan, apa-apa aja alat dan bahannya, itu yang kita pertimbangkan nantinya. Pribadi mengajar, maksud pribadi mengajar di sini ya bagaimana sih kita sistemnya mau mengajar itu. Misalnya kita mau menggunakan PowerPoint, bagaimana pribadi kita mengajar di situ, maksudnya bagaimana kita mau menyampaikan gitu kan. Yang selanjutnya itu ada minat dan kemampuan mengajar. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan software lah, misalnya contohnya GeoGebra, Autograph, tapi kita nggak mampu menggunakan itu gitu kan, dan kita pun juga tidak ada minat untuk mempelajari itu. Nah, jadi perlu kita pertimbangkan. Kalau misalnya kita menggunakan Autograph tapi kita tidak mengerti dan kita juga tidak ada minat kita mau belajar untuk itu, ya tidak bisa berjalan kan. Yang selanjutnya itu ada situasi pengajaran yang sedang berlangsung. Situasi pengajaran sedang berlangsung ini kita harus melihat berapa waktu yang bisa kita gunakan, berapa waktu yang bisa kita ajarkan sama mereka mengenai pembelajaran yang pakai software itu tadi atau pakai alat peraga itu tadi. Itu yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan media ini. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemilihan media pembelajaran, yang pertama, hambatannya itu dari faktor-faktor dana. Yang mungkin kita tuh mau membuat sesuatu itu yang cantik gitu kan, tapi dana kita kurang. Misal kita mau membuat itu makromedia flash, ternyata kita nggak bisa membuatnya gitu kan, kita suruhlah orang tapi ternyata dana kita tuh kurang, ya itulah menghambat juga salah satunya kan. Yang kedua, fasilitas. Yang mungkin kita mau menampilkan animasi-animasi, tetapi fasilitas di sekolah itu tidak memungkinkan karena mungkin tidak ada infokus, tidak ada mungkin layaran dapat menampilkan dari PowerPoint kita itu tadi, dan peralatan yang tersedia itu harus ada gitu. Kalau misalnya itu tidak tersedia, tidak terjalankan. Yang kedua, hambatan dari sisi peserta didik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal. Maksudnya di sini nih, hambatan dari peserta didik ini misalnya lah kita menggunakan Autograph itu tadi itu kita letakkan pada SD. Nah, sedangkan siswa SD atau SMP saja tidak mengerti tentang Autograph, makanya kita itu juga harus tahu gitu kemampuan si siswa itu sampai mana. Jangan nanti kita letakkan Autograph itu pada siswa SMP tapi kemampuannya itu tidak bisa gitu untuk menangkap atau mempelajari tentang Autograph atau GeoGebra misalnya gitu kan. Lanjut ke 3, alokasi waktu. Waktu yang tersedia dan proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Jelas, apabila kalau misalnya kita alokasi waktu itu kita hanya 1 SKS, ternyata kita tuh mau mengajarkan itu dengan menggunakan SPSS gitu kan, yang mungkin bisa saja berkurang, mungkin bisa saja itu tidak efektif karena waktunya yang kurang. Makanya kita harus juga mengkondisikan seperti itu. Yang keempat, menggunakan media yang beragam disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kelima, kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun tingginya nilai penggunaan media tidak akan memberi manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Maksudnya di sini itu apabila kita mau menggunakan Cabri 3G tapi kita itu tidak pandai menggunakannya,
ya bagaimana menghambat kita juga kan dalam penggunaan media itu tadi. Lanjut ke penggunaan media pembelajaran matematika. Kan sudah Ibu jelaskan pada pertemuan ketiga, di mana media pembelajaran matematika itu ada yang berbentuk hardware dan ada yang berbentuk software. Penggunaan media pembelajaran matematika itu, yang pertama itu ada alat peraga, di mana menurut si Sujana ini alat peraga dan proses pembelajaran mempunyai nilai-nilai seperti di bawah ini. Yang pertama itu peragaan dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Yang kedua, alat peraga itu dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar dapat maksimal. Yang ketiga, peraga memberikan pengalaman nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. Yang keempat, alat peraga menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. Yang kelima, peraga membantu tumbuhnya pemikiran dan berkembangnya kemampuan berbahasa. Yang keenam, peraga memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. Adapun dalam kita membuat alat peraga itu, ada pun persyaratannya. Yang pertama itu, menurut si Rus Effendi, syaratnya itu dalam pembuatan alat peraga itu yang pertama harus sesuai dengan konsep matematika. Yang kedua, alat peraga itu tadi dapat memperjelas konsep matematika, baik itu dalam bentuk real, gambar, diagram, ataupun sebaliknya. Yang ketiga itu tahan lama, atau maksudnya tahan lama di sini tuh dapat digunakan secara berulang-ulang. Bentuk dan warna yang menarik, ya mungkin kita mau membuat alat peraga itu pada tingkat SD atau SMP, ya kita harus membuat alat peraganya itu berbentuk warna agar dapat menarik mereka gitu kan. Yang kelima, dari bahan yang aman, ya jelas dari bahan yang aman, sederhana dan mudah dikelola. Yang ketujuh, ukuran sesuai atau seimbang. Peragaan diharapkan menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Yang kesembilan, bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah banyak. Maksudnya di sini alat peraga itu harus dapat memanfaatkan banyak gitu kan. Pemilihan alat peraga. Menurut Pujiati, pemilihan alat peraga yang tepat dan digunakan secara benar diharapkan dapat mempermudah abstraksi, memudahkan, memperbaiki atau meningkatkan penguasaan konsep atau fakta, memberikan motivasi, memberikan variasi pembelajaran, meningkatkan efisien waktu, menunjang kegiatan matematika di luar kelas yang menunjukkan penerapan matematika pada peristiwa yang nyata. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, inilah dia contoh penggunaan alat peraga dalam media pembelajaran. Contohnya itu yang pertama, kerangka bangun ruang, congklak KPB dan FPB, papan berbaku atau geoboard, racat, bilangan atau timbangan bilangan, kartu domino yang biasanya itu kok bisa kita gunakan itu dalam materi aljabar, trigonometri, bilangan bulat. Lanjut ke contoh penggunaan pembelajaran matematika berbasis IT, contohnya itu adalah software, contohnya itu adalah PowerPoint. Nah, inilah contoh hasil dari PowerPoint. Yang kedua itu software dari KB 3G. Inilah dia contohnya. Adapun software dari GeoGebra. Inilah contoh hasil dari menggunakan GeoGebra. Adapun software autograph. Ini contoh dari hasil autograph. Adapun software dari Macromedia Flash, inilah contoh software Macromedia Flash itu tadi hasilnya. Adapun software Wingiom, inilah contoh hasil dari software Wingiom. Nah, kesimpulannya ini dapat kalian baca sendiri, kalian pahami. Semoga dapat menambah ilmu kalian. Sekian dan terima kasih pertemuan kita keempat ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.